Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian cost of illness atau COI. COI ini merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan yang mengkaitkan biaya penyakit terhadap kehidupan sosial. Misalnya outcome dan biaya yang dikeluarkan masyarakat terhadap penyakit sakit umum di suatu negara. Jenis analisis ini tidak membandingkan teknologi kesehatan, hanya menghitung total biaya yang dikeluarkan masyarakat. Juga tidak memberikan informasi tentang opportunity cost sehingga sering dianggap bukan jenis analisis ekonomi. Selain itu, dalam studi ini dikembangkan berbagai metode yang dapat membatasi perbandingan dari hasil studi. Studi dapat bervariasi berdasarkan sudut pandang, sumber data yang digunakan, kriteria biaya tidak langsung, dan kerangka waktu untuk menghitung biaya. Cost atau biaya dipahami sebagai konsumsi atas sumber daya atau nilai sumber daya yang dikonsumsi. Konsumsi sumber daya dalam kaitannya dengan aktivitas dalam sektor pelayanan kesehatan membutuhkan sumber daya kesehatan, sumber daya non-kesehatan. Kategori biaya yaitu ada 4. Yang pertama, biaya medis langsung atau direct medical cost, yaitu biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan. Biaya ini meliputi biaya pengobatan, tenaga medis, biaya tes laboratorium, dan biaya pemantauan efektivitas dan efek samping. Yang kedua, biaya medis tidak langsung atau direct non-medical cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan secara langsung yang tidak terkait langsung dengan pembelian produk atau jasa pelayanan kesehatan. Biaya yang termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi dari dan ke rumah sakit, makanan untuk keluarga pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nenek Zulmaida Isra. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu biaya tidak teraba atau intangible cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan rasa sakit pasien dan penderitaannya, khawatir tertekan efeknya pada kualitas hidup. Yang keempat, biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang dapat mengurangi produktivitas pasien maupun keluarga, kehilangan pendapat karena tidak biasa bekerja akibat sakit atau kehilangannya waktu. Nah, di sini juga ada tujuan cost of illness. Yang pertama, mengevaluasi beban ekonomi suatu penyakit pada masyarakat. Hasil studi memberikan informasi tentang jumlah sumber daya yang digunakan pada suatu penyakit dan dapat diketahui peringkat penyakit berdasarkan beban ekonomi. Adapun yang kedua, mengidentifikasi komponen biaya utama dan biaya total berdasarkan insidensi. Hasil studi dapat membantu pembuat kebijakan untuk menetapkan serta membatasi pengeluaran biaya penyakit. Yang ketiga, mengidentifikasi manajemen klinik dari suatu penyakit pada tingkat nasional, terutama sumber daya yang tidak efektif. Keempat, menjelaskan variasi biaya dan menentukan pola pelayanan ke depan yang tepat dan akurat. Yang terakhir, memberikan kerangka kerja dan informasi perkiraan biaya untuk analisis ekonomi lainnya seperti cost effectiveness analysis dan cost benefit analysis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nike Nur Adiah. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tipe cost of illness. Tipe cost of illness, studi cost of illness dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologi, yaitu pendekatan prevalensi atau insiden. Metode yang dipilih untuk menghitung biaya yaitu top down atau bottom up, dan hubungan antara awal penelitian dan pengumpulan data yaitu studi retrospektif dan prospektif. Nah, tipe-tipenya yang pertama, pendekatan prevalensi dan insiden. Studi COI dapat didasarkan pada prevalensi atau insiden. Studi prevalensi mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang B, pendekatan top down vs bottom up. Perbedaan lain antara kedua pendekatan di atas adalah bahwa pada pendekatan insiden, analisa dilakukan secara bottom up, meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Data yang diperlukan lebih detail dibandingkan pendekatan prevalensi. Pendekatan prevalensi yang dilakukan secara top down mengolahkasikan total biaya untuk masing-masing kategori penyakit secara umum. Kemudian yang C, cost of illness prospective dan retrospektif. Dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif tergantung dan hubungan antara waktu penelitian dilakukan dan pengumpulan data. Pada studi COI retrospektif, saat studi dilakukan, semua kejadian yang relevan sudah terjadi.
Proses pengumpulan data mengacu pada data yang sudah ada, sedangkan pada studi COE prospektif kejadian yang relevan belum terjadi saat penelitian dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti pasien setiap waktu. COE berdasarkan referensi maupun insiden dapat dilakukan secara prospektif atau retrospektif. Kemudian, evaluasi biaya dalam cost of illness diperkirakan dengan mengidentifikasi komponen biaya dan menilai dalam unit moneter. Kategori biaya yang dihitung dalam memperkirakan biaya total dari COE adalah biaya langsung dan produktivitas yang hilang. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya pelayanan adalah dengan pendekatan micro costing atau gross costing.